kedua di hari pertama, yaitu penugasan hari pertama. Kemudian akan ada asinkronus, tidak sama sekali ketemu dengan narasumber, itu kalian total mengerjakan tugas. Kemudian di hari ketiga kalian akan ketemu lagi dengan para narasumber, itu mereka akan melakukan pembulatan atau mungkin feedback dari tugas-tugas yang kalian buat, itu 2 jam pembelajaran, sinkronus kedua selama 2 jam pembelajaran, ditambah dengan penugasan di hari ketiga tersebut ya. Jadi setiap agenda tuh agenda 1 3 hari, agenda kedua ada 4 hari, agenda ketiga 3 hari, agenda keempat ada 11 hari ya. Nah, begitu. Jadi total learning-nya jadi 22 hari sampai dengan ujian rancangan. Untuk jadwal mungkin kalian sudah diberikan oleh para Mbak sama Mas adminnya ya, silakan dilihat kembali. Nah, kemudian aturan, saya mau berikan aturan. Aturan di dalam e-learning yang pertama, kalian akan mengerjakan semua penugasan yang ada di Kolabjar ya, dan juga pengumpulan tugasnya di Kolabjar. Perhatikan jam pengumpulan tugas, itu yang pertama. Perhatikan jam pengumpulan tugas, karena jam pengumpulan tugas ini sangat berpengaruh pada nilai kalian ya. Kalau kalian bilang, Bu, sinyal kami itu di daerah susah dan sebagainya. Nah, itu sudah harus di-manage ya, sudah harus di-manage, karena kita sudah berbicara bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran dengan daring. Jadi tidak ada alasan lagi berbicara bahwa sinyalnya black spot area ya. Jadi silakan cari sinyal yang bagus. Karena apa? Waktu pengumpulan tugas itu di paling lama itu 23.59. Jadi jam 12 malam kurang 1 menit. Jadi bayangkan kalau artinya kalian sudah mengerjakan di awalnya, lebih awal mengerjakan tugasnya, kayaknya nggak sampai malam deh harus mengumpulkan tugasnya gitu ya. Jadi harus bisa di-minute sekali, minute oleh kalian sendiri. Kalau bakalan sinyalnya agak lelet, ya agak lebih cepat mengumpulnya, sehingga nanti muter-muternya itu walaupun lama tetap akan terkirim. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila persoalan itu muncul teknis misalnya, terkait pengumpulan dan sebagainya, kalian laporkan dengan admin dan juga nanti laporkan dengan pengampu materinya ya, agar mereka tahu apa yang menjadi permasalahan ya. Kemudian untuk selama e-learning, yang pertama selama e-learning ikuti aturan. E-learning itu adalah kalian tidak aja tatap muka di kelas, tapi tatap mukanya di dalam virtual. Jadi etikanya tetap dijaga. Nggak ada ceritanya nanti kalian di e-learning itu tidur-tiduran ya. Background harus dipasang, muka harus terlihat. Kalaupun izin mau ke belakang, cat dulu pengajar, izin cat ke toilet misalnya, atau izin bu ke belakang. Tapi video tetap dinyalakan. Ya. Kemudian hindari noise ya, hindari kebisingan. Kalau bakal maaf di rumahnya misal ada anak kecil atau apa, usahakan untuk dalam pembelajaran kan tidak lama. Ibu Mary sudah bilang bahwa kalian hanya punya waktu bertemu dengan narasumber itu hari pertama setiap agenda pembelajaran di hari awal 1 jam, kemudian di hari terakhir itu 2 jam pembelajaran. Jadi tidak lama. Jadi usahakan noise-nya dihindari ya. Artinya yang bakal mengganggu konsentrasi kalian, juga konsentrasi di dalam virtual tersebut. Karena nggak kalian sendiri, karena di dalam itu ya, kalian akan bertemu dengan 10 teman kalian ya. Setiap kelompok itu dibagi menjadi, setiap angkatan dibagi menjadi 10 orang ya. Dan pengampunya pun akan bertemu secara bergantian dengan kalian, seperti itu. Nah, kemudian tata tertibnya dijaga ya, jadi hal-hal tersebut harus menjadi perhatian, karena kenapa itu akan menjadi penilaian sikap perilaku ya, sikap perilaku. Jangan sampai nilai tugas kalian bagus, ternyata nilai sikap perilakunya jadi anjlok gitu loh. Jadi di dalam sikap perilaku ada 4 penilaian yang dinilai. Yang pertama kedisiplinan, yang kedua prakarsa, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat itu apa ya, lupa lagi. Ada 4 ya, kerjasama, prakarsa, kedisiplinan, sama satunya lupa. Rati apa Rati? Lupa Bu Mary mah. Ya, ganti backgroundnya tuh Yeni. Cara ganti background itu kamu ambil, ada video di bawah. Dan nanti backgroundnya di download dulu kalau nggak ngerti ya. Nanti tanya admin. Oke.
Ya, ada 4 penilaian. Yang satunya Bu Mary lupa. Ya, yang pasti disiplin itu terkait dengan waktu kalian absensi. Ya, itu perhatikan di Kolabjar waktu absensinya kapan gitu ya. Kemudian pengumpulan tugas itu juga menjadi kedisiplinan. Kemudian bagaimana kalian berdisiplin dalam pakaian. Ya, jangan sampai karena di virtual pakaiannya pakai atasannya baju seragam, ya pakai pakai emblem, pakai nama, tapi ya, tapi terus di bawahnya pakai kain, jangan sampai ya. Oke, itu di mood dulu tuh Melinda. Oke, baik. Umi Sada di mood dulu itunya. Ya, oke. Baik, mungkin itu yang diperhatikan untuk baju tetap pakai pakaian lengkap ya, pakai baju seragam seperti surat panggilan kepada kalian ya. Surat panggilan sudah ada ketentuan kan apa yang harus kalian gunakan di dalam. Bedanya kalian tidak klasikal saja, bedanya kalian berada di virtual. Oke. Kemudian untuk pembimbing kalian itu sudah tertera, jadi coach kalian itu lihat di agenda 4. Kalau di agenda 4 nama-namanya itu sudah terlihat. Kalian tinggal lihat kalau kalian di kelompok 1 siapa coachnya, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Biasanya di Kolabjar sudah tertulis coachnya siapa, ya. Baik, dan kalau bisa undang coach di dalam grup WA. Kalian bersepuluh ambil inisiatif cari ketuanya siapa untuk berkelompok ya mengundang coachnya. Jadi berjibaku dengan coach sejak awal. Seperti itu. Jangan pada masuk agenda baru ngobrol sama coachnya. Karena setiap agenda itu berkesinambungan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan agenda 4 itu saling berkaitan. Ya, sangat berkaitan. Jadi semua penugasan itu goalnya nanti dalam pembuatan sebuah rancangan aktualisasi. Ya. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ya silakan, tanyakan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran hari besok sampai di 22 hari ke depan. Silakan ditanyakan. Saya berikan waktu kalian untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita, Bu, dari Angkatan 73, Bu. Izin bertanya. Untuk jadwal yang sinkronus, itu kan memang sudah ada jadwalnya, Bu, untuk Zoom dengan WI-nya. Nah, itu apakah udah pasti sesuai jadwal itu atau masih dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan permintaan WI, Bu? Itu aja, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Saya Septiadi dari Angkatan 70. Saya mau menanyakan soal absensi, Bu. Itu kan di jadwal Kolabjar, absensinya itu jam 7 sampai jam 8 yang baiknya, Bu. Nah, untuk setelah absen itu, untuk ikut Zoom-nya itu ada jadwal lagi atau kita pantengin dari jam 7 sampai jam 8 itu? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu pertanyaan Yunita ya. Pertanyaan Yunita bagus banget gitu ya. Apakah jadwal di Kolabjar itu sudah pasti atau masih tentatif, artinya masih bisa bergeser sesuai dengan waktu yang di waktu dari para narasumber gitu ya. Baik, saya jawab. Waktu itu sangat tentatif ya. Tentatif artinya bisa bergeser waktu tapi tidak bergeser hari. Kalau waktu bisa saja tidak sesuai dengan Kolabjar, tergantung nanti WI-nya bisanya jam berapa. Tapi diusahakan oleh Bapak Ibu Widyaswara, Bapak Ibu narasumber untuk waktunya disepakati di dalam Kolabjar. Biasanya nanti sebelum waktunya itu admin sudah memberitahu kepada kalian. Misalnya nih, kayak Bu Mary nih ya, yang ngajar Bu Mary di hari Senin, itu Ibu bergeser di jam 12.30 ya.
karena kita ada pembelajaran di pagi hari gitu loh. Di pagi hari yang tidak bisa juga ditinggalkan karena klasikal juga di kabupaten lain seperti itu. Nah, jadi saya ketemu dengan peserta yang saya ampu materinya di hari pertama itu nanti jam 12.30. Itu nanti Mbak Rati yang akan mengaturnya ya. Makanya segala sesuatunya itu admin yang akan mengatur kegiatan antara Widya Iswara dengan adik-adik peserta. Itu yang pertama. Kemudian Eko tadi ya, Septiadi ya yang nanya ya. Oke, Chef, untuk jam absen itu ada jam pagi dan ada jam sore, Chef. Kalau pagi itu kita kasih dispensasi 7 sampai jam 8. Lebih dari situ kamu udah merah. Ya, merah nanti absennya, langsung merah. Misalnya 8:01, merah dia langsung. Jadi itu dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Ya usahakan kalau bisa lebih awal ya, sehingga tidak ada merahnya. Nah, kalau sore itu jam berapa ya, admin? Kalau sore? 3. Ya, admin jawab dong. Rati atau Ayu? Satu. Halo? Halo Rati. Jam 15 sampai jam 14, Bu. Dari jam 3 sampai jam 4. Oke, jam 15 sampai jam 16 ya. Makasih Cynthia. Nah, jadi itu waktu dispensasi untuk kalian. Jadi kalau misalnya nih ya, kami lihat ada beberapa kasus yang absennya itu setiap hari terlambat. Nah, kalau udah setiap hari terlambat itu bukan masalah sinyal lagi, nah ya. Itu sudah memang istilahnya diniatin terlambat atau anaknya memang tidak disiplin gitu loh. Ya ada kalau sekali-sekali ya anggaplah ya, sekali-sekali mungkin kelupaan atau sekali-sekali mungkin terlambat itu bisa. Tapi kalau sudah setiap kali absen selama 22 hari itu ada yang merahnya, nah itu menandakan bahwa memang tidak disiplin gitu loh. Jadi spare waktunya luar biasa, 1 jam, 7 sampai jam 8, jam 3 sampai jam 4 untuk absen sore. Jadi rasanya nggak ada alasan terlambat seperti itu. Ya, itu ya Chef. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Ya silakan nak. Perkenalkan Bu ya, saya Karahma dari angkatan 72. Mau tanya nih Bu, tadi kata Ibu nanti harus sering komunikasi sama coachnya. Kemudian itu dimulai kapan? Kemudian ada ini di materi kegiatan tuh sinkronus dan asinkronus. Itu bisa minta penjelasan antara perbedaannya Bu ya, biar lebih jelas lagi. Oke Eka, apa perbedaan sinkronus dan asinkronus? Mungkin gitu ya pertanyaannya ya, begitu ya? Ya Bu ya. Oke. Sinkronus itu adalah pembelajaran tatap muka secara virtual atau tatap maya yang kita bertemu dengan narasumbernya. Jadi proses pembelajaran di mana kalian akan tatap muka sama narasumber di agenda itu, ya. Saya sekarang nih, Bu Mary misalnya nih ngajar agenda 1 ya hari pertama. Nah, Bu Mary ketemu dengan 10 orang bimbingan Bu Mary. Nah, tugas Bu Mary adalah memberikan overview kalau awal pertemuan ya, overview di awal terkait dengan pembelajaran agenda 1. Kemudian apa saja yang sudah kalian dapatkan di MOCC, biasanya itu yang kita tanyakan. Kemudian pemberian penjelasan mengenai tugas di hari pertama, kedua, sampai ketiga. Untuk agenda 1 misalnya saya contohin. Nah, kalau asinkronus itu proses pembelajaran yang kalian lakukan ya di dalam virtual, tetapi itu hanya kalian saja, tidak dengan para coach-nya atau para pembimbing narasumbernya. Nah, untuk Mama ini kalian boleh menggunakan media apapun. Jadi kalian tuh kalau asinkronus bukan belajar sendiri-sendiri ya. Belajarnya tetap itu punya waktu kan di dalam jadwal kalian kan ada asinkronus misalnya hari kedua 9 jam atau asinkronus hari pertama 9 jam. Itu liatin jam-jamnya. Itu kalian belajar. Bisa kalian gunakan Zoom yang kalian buat sendiri. Bisa kalian gunakan Skype, bisa kalian gunakan WA Group atau Google Classmeet, silakan. Atau misalnya, Bu kami ini susah kayak gini-gini, kami mau minta fasilitasi admin. Silakan saja hubungi adminnya. Kalau kira-kira adminnya dalam hal ini
tidak berkeberatan. Karena kan kalau minta fasilitasi admin semua, ansinkronusnya kasihan mbak-mbaknya. Kan mereka banyak pekerjaan yang lain yang harus mereka kerjakan. Tapi kalau sinkronus itu pasti mbak-mbaknya akan mengatur jalannya pembelajaran pada hari itu. Karena kalian akan di breakout di ruang masing-masing, kemudian akan bertemu dengan narasumbernya. Tapi kalau asinkronus itu kalian belajar secara mandiri dan kelompok mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi silakan nanti pasti akan bertemu dengan teman-temannya. Mungkin teman-temannya yang bisa buat Zoom akan ketemu lewat Zoom, bisa ketemu lewat WA group atau apa, karena penugasannya banyak sekali sayangnya. Jadi penugasan kalian di asinkronus itu banyak sekali. Ya, kayak saya kasih tahu kalau agenda 1 itu ada hari pertama ada 3 tugas, hari kedua ada 3 tugas, hari terakhir ada 2 tugas. Jadi berapa tuh totalnya? 8 tugas. Ya. Itu dikumpulkan semua pada hari yang sama ya. Baik. Ada pertanyaan gitu ya? Itu jawabannya ya Eka. Eka yang nanya tadi ya? Bukan. Siapa yang nanya tadi? Oke, itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, saya Izin bertanya dari Febi Utami angkatan 73. Ini Bu, kan tadi Ibu bilang kalau pengumpulan tugas itu batas akhirnya 2359. Ya. Berarti dari misal nih hari pertama agenda pertama itu dikasih 2 atau 3 tugas. Berarti kalau misalnya lewat dari di situ mempengaruhi nilai, Bu, ya? Itu nilai sikap atau nilai ada bagian-bagian tertentu? Nilai tugas yang pasti dengan nilai kedisiplinan waktu pengumpulan tugas, ya. Iya, itu berkurang. Absennya? Kalau absennya Bu itu? Kalau absen kan absennya itu? Kalau absen itu kedisiplinan absen beda lagi. Kalau pengumpulan tugas kan beda lagi, Say. Absennya itu maksudnya langsung kita lihat Zoom yang hadir atau ada WA absen atau apa? Ada di kolabjar. Febi di kolabjar, Febi. Ya, Febi baca dulu kolabjarnya, buka lagi web kolabjarnya sayang. Dilihat ya, absennya kapan-kapan. Yang pasti waktunya dikasih waktu 1 jam 7 sampai jam 8 pagi untuk setiap harinya di pagi hari, dan jam 15 sampai 16 untuk sore harinya ya. Pelajarin kolabjarnya ya, Say. Oke. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Oke, Yan, suaranya nggak jelas, Yan. Tadi dari Ibu. Ya, gimana Bu? Ya. Udah jelas Bu? Oke, Dian, jelas, silakan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa kita diharuskan berkomunikasi dengan dosen ya. Dengan coach-nya, ya. Tutor. Nah, dengan coach dan tutor. Ya. Sedangkan kita belum ada kontaknya Bu. Bisa bantu untuk kontak coach dan tutor-tutor Bu, agar bisa kita komunikasikan kapan waktunya. Oke. Karena tadi Ibu menyampaikan untuk pelaksanaan Zoom kita menyesuaikan dengan jadwal dari tutor dan coach itu sendiri. Terima kasih Bu. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Yan, untuk langsung Ibu Mary jawab, pertanyaannya bagus ya. Yang saya bilang bahwa kalian harus berbicara atau berhubungan berkomunikasi dengan para narasumber itu kecenderungan kekhususannya itu lebih kepada coach-nya ya, untuk coach. Jadi coach kalian kan sudah tahu nih ya, di kolabjar kalian tuh sudah tinggal klik kalian baca siapa coachnya. Nah mungkin kalau untuk kontak coach itu bisa ditanya sama para bapak sama mbak dan masnya admin ya. Tapi kalau untuk narasumber sepertinya setiap materi kalian tidak perlu untuk kontak, karena untuk waktu-waktu yang ditentukan oleh para narasumber kapan mereka akan bisa disinkronusnya, apakah sesuai dengan jam disinkronus ataukah tidak, itu nanti admin yang akan kasih tahu kalian ya. Admin yang akan memberitahukan. Misalnya Dian ada di kelompok angkatan, misalnya angkatan berapa Yan, kamu Yan?
70. Angkatan 69, Bu. Oke, nah angkatan 69 ya. Misalnya dia ada di angkatan 69 nih. Nah, misalnya Bu Mary bisanya itu jam 12.30 misalnya ngajarnya di agenda 1. Nah, itu nanti di kolabjar kalaupun tidak dirubah sama Mbak Rati akan kasih tahu sama kelompoknya yang diajar oleh Bu Mary orang 10 itu. Adik-adik nanti Ibu Mary-nya jam 12:30 ya masuk ke Zoom gitu. Nanti pasti admin akan mengaturnya. Makanya saya bilang kalau untuk sinkronus itu Mbak sama Mas adminnya tuh sangat aktif sama kalian. Pasti akan dikawal sama mereka. Tapi kalau untuk asinkronus kalian self learning sekali. Jadi belajar mandiri ya terhadap kelompok di dalam itu. Ya kelompok-kelompok kalian sendiri. Kalian hanya 10 orang kok ya dalam kelompok itu, dan kadang ada penugasan kelompok yang dibagi subkelompok. Recording in Ada yang Terima lain? progress. kasih, Bu. Oke Yan, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Iya, Waalaikumsalam. Mau tanya, Bu, ya ini kan di agenda pembelajaran kita itu ada beberapa hari yang tidak ada materinya, Bu, seperti hari beberapa hari lainnya. Itu memang benar. Apa tuh? Bayu di unmute dulu, di mute dulu, Bayu di mute dulu. Yang nanya siapa nih? Recording in progress. Keterangan materi tidak ditemukan, Bu, tulisannya. Oh, itu ini Dek Asari itu Bapak Ibu pengampu materinya belum kasih tuh, belum materinya, masih kosong di kolabjar ya. Last minute nanti mereka pasti isi, ya. Ya, sabar sayang ya. Pokoknya hari pertama besok itu materi agenda 1 udah terisi semua. Tenang aja, ya. Karena Bapak Ibu pemberi materinya juga ini capek sekali ya. Recording in progress. Oke, ada lagi Say? Kita Halo selesai. Ibu. Oke, silakan Bayu. Ya. Assalamualaikum Bu, saya Bayu dari angkatan 72. Yep. Oke. Mau nanya Bu, misalnya kita sedang Zoom pemaparan materi, tiba-tiba sinyal kan kadang tidak bisa diprediksi ya Bu, kadang-kadang kita disconnect gitu. Itu apakah mempengaruhi penilaian atau gimana? Oke, Terima Wanda. kasih. Recording in kalau itu progress. lagi dalam proses pembelajaran ya kita mau diapain, tapi sedapat mungkin Bayu kan udah bisa nih, wah ini kacau nih kalau sinyalnya kayak gini terus proses pembelajarannya nih saya harus cari plan kedua nih untuk tempat zoomnya ketika sinkronus harus gimana gitu kan. Jadi maksud Bu Mary, usahakan betul waktu sinkronus dengan pembimbing pengampu materi kan sinkronusnya kan cuma 2 kali deh. Sinkronus pertama di agenda
Recording in progress. Aku juga ngerti kok ya. Tidak saklek juga harus, nah budak ini keluar masuk terus. Nah tapi jangan perlu dimodusin, ada yang modus gitu loh. Udah tahu hari pertama sinyal jelek, besok hari kedua tiganya waktu sinyal jelek lagi, agenda berikutnya jelek lagi. Toh kita kan saling ngobrol dengan para pengampu ya. Itu ada loh ini peserta di angkatan itu, oh setiap hari mati terus ya, nggak pernah hidup videonya gitu loh ya. Alasannya sinyal gitu ini. Nah itu udah modusin namanya gitu ya. Recording in progress. Gitu ya Bayu. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Bu, Siapa nih? Selfie Bu dari angkatan 69. Oke, selfie ya, suaranya agak dibesarin sedikit ya sayang ya. Silakan. Mau nanya nih Bu, untuk masalah tugas yang di Kolabjar itu ya, Hmm. tombol uploadnya memang belum ada ya Bu ya? Apa say? Tombol upload tugasnya memang belum ada ya? Belum ada dong, ibu Recording in progress. Recording in atau enggak, progress. apakah nanti mempengaruhi nilai atau enggak gitu. Ya, baik. Case seperti Eko itu terjadi juga di gelombang ke-1 gitu ya. Nah, cuman kan tadi Bu Mary bilang bahwa ada kalanya Eko ketemu dengan pengampu materi yang bisa memahami, karena memang aturan SOP kita bahwa virtual itu background harus dipasang oleh para peserta. Itu udah SOP-nya ya. SOP-nya itu artinya standar aturan yang Recording in progress. Kamu cuma bisa dengar tapi tidak bisa melihat, misalnya bisa sih kalau share screen dari pengampu materi mungkin bisa ya, Eko lihat ya kalau di Android, tapi mungkin nggak maksimal. Jadi saran Bu Mary, usahakan deh, karena ini cuma 22 hari dan penilaian kalian kan kalian sudah lihat. Penilaian kalian di Kolabjar sudah tahu, untuk MOCC-nya sudah tahu nilainya berapa. Nanti setiap harinya kalian atau setiap habis agenda pembelajaran kalian akan melihat nilai kalian berapa. Ya, jadi jangan sampai
Recording in progress. Oke, Ki. Gimana? Yang setelah buka Kolabjar itu belum ada Bu nama coachnya. Terus untuk tahu nama teman-teman yang satu kelompok itu gimana ya Bu? Oke. Bentar ya Ki. Nah itu nanti untuk tahu nama kelompok besarnya, ya biasanya nanti sudah kamu klik detail dari tempat kamu udah terlihat berapa orang nama kelompok yang ada di tempat kamu. Tapi mungkin kalau sekarang belum bisa kali ya. Recording in progress. Mungkin dari saya itu tetap semangat, ya tetap semangat, jaga kesehatan karena masih panjang ya. Hari pertama baru besok ya kita mulai. Besok itu jam 8 akan dimulai pembukaan dulu ya, semua hadir dan semua menggunakan pakaian lengkap sesuai dengan aturan dalam surat pemanggilan kalian. Kemudian nanti kita mulai pembelajaran di Kolabjar jam berapa sesuai dengan para pengampu materinya. Yang pengampu materinya dimulai jam 9, silakan bergabung nanti para Mbak dan Mas Adi. Recording in progress. Kita foto dulu ya, jangan close dulu, foto dulu untuk halaman 1. Siapa nih yang foto? Rati deh, Rati yang recording foto. Mbak adminnya tolong difoto. Oke, baik ya. Rati halaman 1, yuk 1 pakai gaya dong, pakai gaya, senyum semua. Yuk. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Oke, yang kedua Say. Oke.